Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen 22F akan mempresentasikan analisis artikel. Perkenalkan, nama saya Nurma Sadia Rahmah. Perkenalkan, nama saya Amira. Perkenalkan, nama saya Boy Hudson Teo Karisman Girsan. Saya Febrianti Rambe. Artikel 1, pendanaan perusahaan dengan judul Analisis Aktivitas Investasi dan Pendanaan pada PT Tempo Scan Pacific Tbk. Pengelolaan sebuah perusahaan lazimnya bertujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau stakeholders. Kemakmuran para pemegang saham dapat dilihat dari nilai perusahaannya. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin tinggi pula kemakmuran pemegang saham. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan yang tinggi akan menjadi keinginan para pemilik global modal. Alternatif pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berasal dari beberapa sumber. Sumber pendanaan ini digolongkan menjadi modal sendiri dan sumber dana pinjaman. Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif. Peneliti mencari dan mengumpulkan informasi dari data primer, yakni melakukan wawancara secara langsung dengan mewawancarai satu informan dan data sekunder yang berasal dari Bursa Efek Indonesia. Lalu di sini ada hasil. Yang pertama, analisis aktivitas investasi tahun 2017. Aktiva lancar sebanyak 9 komponen senilai 5.049363 yang seluruhnya merupakan aktiva operasi senilai 100% dari aktiva lancar. Ini mengindikasikan bahwa investasi jangka pendek perusahaan seluruhnya merupakan aktiva yang secara langsung mendukung operasi perusahaan. Aktiva tidak lancar sebanyak 5 komponen dengan nilai 2.385.536 yang terdiri dari satu komponen sebagai aktiva finansial senilai 1,03% dari keseluruhan aktiva tidak lancar, serta 4 komponen sebagai aktiva operasi senilai 98,87% dari keseluruhan aktiva tidak lancar. Ini mengindikasikan bahwa investasi jangka panjang perusahaan lebih didominasikan oleh aktiva yang mendukung secara langsung aktivitas operasi perusahaan. Keseluruhan aktivitas investasi perusahaan terdiri dari 14 komponen investasi senilai 7.434.900 yang meliputi 9 komponen investasi jangka pendek senilai 68% dari keseluruhan nilai investasi dan 5 komponen investasi jangka panjang senilai 32% dari keseluruhan nilai investasi. Ini mengindikasikan bahwa aktivitas investasi perusahaan relatif sama antara yang memiliki masa jatuh tempo 1 tahun dan yang lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua, analisis aktivitas investasi tahun 2018. Aktiva lancar sebanyak 9 komponen senilai 5.130.662 yang seluruhnya merupakan aktiva operasi senilai 100% dari aktiva lancar. Ini mengindikasikan bahwa investasi jangka pendek perusahaan seluruhnya merupakan aktiva yang secara langsung mendukung operasi perusahaan. Aktiva tidak lancar sebanyak 5 komponen dengan nilai 2.739.312 yang terdiri dari satu komponen sebagai aktiva finansial senilai 0,89% dari keseluruhan aktiva tidak lancar serta 4 komponen sebagai aktiva operasi senilai 99,11% dari keseluruhan aktiva tidak lancar. Ini mengindikasikan bahwa investasi jangka panjang perusahaan lebih didominasi oleh aktiva yang mendukung secara langsung aktivitas operasi keseluruhan. Keseluruhan aktivitas investasi perusahaan terdiri dari 14 komponen investasi senilai 7.869.975 yang meliputi 9 komponen investasi jangka pendek senilai 65% dari keseluruhan nilai investasi dan 5 komponen investasi jangka panjang senilai 35% dari keseluruhan nilai investasi. Ini mengindikasikan bahwa aktivitas investasi perubahan relatif sama antara yang memiliki masa jatuh tempo 1 tahun dan yang lebih dari 1 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amira. Selanjutnya, yang ketiga, analisis aktivitas investasi tahun 2019. Aktivi lancar sebanyak 9 komponen senilai 5.432.638 yang seluruhnya merupakan aktivi operasi senilai 100%.
dari aktivi lancar. Aktivi tidak lancar sebanyak 5 komponen dengan nilai 2.940.131 yang terdiri dari 1 komponen sebagai aktivi finansial senilai 0,84% dari keseluruhan aktivi tidak lancar serta 4 komponen sebagai aktivi operasi senilai 99,16% dari keseluruhan aktivi tidak lancar. Keseluruhan aktivi investasi perusahaan terdiri dari 14 komponen investasi senilai 8.372.769 yang meliputi 9 komponen investasi jangka pendek senilai 66,34% dari keseluruhan nilai investasi dan 5 komponen investasi jangka panjang senilai 33,66%. Dari keseluruhan nilai investasi ini mengidentifikasi bahwa aktivitas investasi perusahaan relatif sama antara yang memiliki masa jatuh tempo 1 tahun dan yang lebih dari 1 tahun. 4. Analisis aktivitas pendanaan tahun 2017. Kewajiban jangka pendek sebanyak 9 komponen berjumlah 2.002.617 yang merupakan kewajiban operasi secara keseluruhan. Ini mengidentifikasi bahwa pendanaan jangka pendek perusahaan lebih didominasi oleh pendanaan yang tidak memiliki beban finansial berupa bunga. Kewajiban jangka panjang sebanyak 4 komponen dengan jumlah 350.269 yang seluruh komponennya merupakan kewajiban operasi. Keseluruhan pendanaan hutang perusahaan di tahun 2017 terdiri dari 13 komponen pendanaan dengan jumlah 2.352.886 yang meliputi 9 komponen jangka pendek senilai 85,11% dari keseluruhan nilai pendanaan dan 4 komponen jangka panjang senilai 14,89% dari keseluruhan nilai pendanaan. Ini mengidentifikasi bahwa pendanaan hutang perusahaan lebih dominan memiliki masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, yang kelima, analisis aktivitas pendanaan tahun 2018. Kewajiban jangka pendek sebanyak 9 komponen berjumlah 2.039.071 yang merupakan kewajiban operasi secara keseluruhan. Ini mengidentifikasi bahwa pendanaan jangka pendek perusahaan tidak memiliki beban finansial berupa bunga. Kewajiban jangka panjang sebanyak 4 komponen sejumlah 398.050 yang seluruh komponennya merupakan kewajiban operasi. Keseluruhan pendanaan hutang perusahaan di tahun 2018 terdiri dari 13 komponen pendanaan dengan jumlah 2.437.121 yang meliputi 9 komponen jangka pendek senilai 83,66% dari keseluruhan pendanaan dan 4 komponen jangka panjang senilai 16,34% dari keseluruhan nilai pendanaan. Ini mengidentifikasi bahwa pendanaan hutang perusahaan lebih dominan memiliki masa jatuh tempo jurang dari 1 tahun. Ini juga mengidentifikasi kebijakan pendanaan yang ketat. Yang keenam, analisis aktivitas pendanaan tahun 2019. Yang keenam, analisis aktivitas pendanaan tahun 2019. Kewajiban jangka pendek sebanyak 9 komponen senilai 1.953.604 yang seluruh komponennya merupakan kewajiban operasi. Kewajiban jangka panjang sebanyak 5 komponen senilai 628.123 yang komponennya terdiri dari 1 komponen kewajiban pendanaan senilai 26,42%. Dari total seluruh pendanaan jangka panjang dan 4 komponen kewajiban operasi senilai 73,58% dari total keseluruhan kewajiban jangka panjang.
Keseluruhan pendanaan perusahaan terdiri dari 14 komponen yang terdiri dari 9 komponen pendanaan jangka pendek senilai 75,67% dari keseluruhan pendanaan dan 5 komponen kewajiban jangka panjang senilai 24,33% dari keseluruhan pendanaan. Ini mengidentifikasikan pendanaan hutang perusahaan lebih dominan memiliki 1 tahun. Ini juga mengidentifikasikan kebijakan pendanaan yang hebat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Boy. Selanjutnya pembahasan aktivitas investasi. Sesuai data yang telah disajikan, setiap tahunnya nilai investasi di PT Tempo Scan Pacific Tbk terus meningkat dan bertambah nilainya yang mengindikasikan perusahaan terus berkembang dalam 3 tahun tersebut. Berikut adalah perbandingan peningkatan angka aktiva per tahun. Bisa dilihat di tabel 4.9. Dari data tabel di atas, tahun 2017 dan 2018 terdapat pertumbuhan nilai aktivitas investasi pada aktiva lancar dan aktiva tidak lancarnya. Mengindikasikan bahwa perusahaan selalu meningkatkan nilai investasi di setiap tahunnya, yang juga mengindikasikan performa perusahaan meningkat dan nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia juga bertumbuh. 2. Pembahasan aktivitas pendanaan. Bisa dilihat pada tabel 4.10. Dari data tabel di atas bisa dilihat ada pertumbuhan nilai aktivitas pendanaan pada tahun 2017 ke 2018, menunjukkan jika pertumbuhan nilai liabilitas jangka pendek cenderung lebih kecil, yaitu hanya senilai 1,18% dari tahun sebelumnya. Namun nilai liabilitas jangka pendek lebih besar dari nilai liabilitas jangka pendek, walau nilainya bertambah 13,64% dari tahun sebelumnya. 3. Pembahasan efektivitas aktivitas investasi dan pendanaan. Data kumulatif jumlah investasi per aktiva PT Tempo Scan Pacific Tbk bisa dilihat pada tabel 4.11. Selanjutnya data kumulatif jumlah pendanaan per liabilitas PT Tempo Scan Pacific Tbk bisa dilihat pada tabel 4.12. Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa aktivitas investasi dan pendanaan di PT Tempo Scan Pacific Tbk sangat efektif. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, penulisan memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai analisis aktivitas investasi dan pendanaan pada PT Tempo Scan Pacific Tbk tahun 2017 hingga 2019. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan telah secara konsisten meningkatkan nilai investasinya dan mempengaruhi COVID-19. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa aktivitas investasi dan pendanaan perusahaan sangat efektif dengan rasio efisien sebesar 291%. Berdasarkan hasil riset aktivitas investasi PT Tempo Scan Pacific didominasi oleh investasi jangka pendek dengan nilai 68% di tahun 2017, 65% di tahun 2018 dan 66,34% di tahun 2019. Sementara itu investasi jangka panjang mencapai 32% pada tahun 2017, 35% pada tahun 2018, 33,66% pada tahun 2019. Di sisi lain, aktivitas pendanaan perusahaan didominasi oleh liabilitas jangka panjang dengan nilai 85,11% di tahun 2017, mencapai 83,66% di tahun 2018 dan 75,67% di tahun 2019. Sementara itu investasi jangka panjang mencapai 16,89% di tahun 2017, mencapai 16,34% di tahun 2018 dan 24,33% di tahun 2019. Pembahasan selanjutnya yaitu artikel 2 efisiensi pasar modal. Pengujian efisiensi pasar pada pasar modal Indonesia periode Juni 2019 sampai Juni 2015, studi pada indeks harga hukum gabungan.
Pasar modal merupakan salah satu dari beberapa bentuk lembaga perantara keuangan. Pasar modal atau capital market adalah pasar yang memperjualbelikan bermacam-macam instrumen keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, reksadana, dan instrumen keuangan derivatif lain. Pasar modal merupakan pasar yang dinamis di mana harga saham yang diperdagangkan di dalamnya selalu mengalami perubahan. Penelitian ini menguji efisiensi pasar modal Indonesia dalam bentuk lemah dengan menggunakan data harga saham dari periode Juni 2019 hingga Juni 2015. Variabel dalam penelitian ini adalah return dari harga penutupan harian, mingguan, dan bulanan yang digunakan untuk menghitung return harian, mingguan, dan bulanan. Sedangkan untuk menentukan previous time period return atau RT-1 hanya menggunakan RT periode sebelumnya saja. Hal ini dikarenakan penentuan return tersebut menggunakan rumus yang sama. RT-1 ditetapkan return hari sebelumnya, minggu sebelumnya, dan bulan sebelumnya. Bisa dilihat dari tabel 1 statistik deskriptif return IHSG. Tabel 1 merupakan statistik deskriptif dari return IHSG harian, mingguan, dan bulanan yang diperoleh melalui formulasi LN PT atau PT-1. Pada pengujian return harian dari indeks harga saham gabungan, didapatkan hasil yang menyatakan bahwa pada periode Juni 2019 sampai Juni 2015, return harian tersebut bergerak acak. Pada pengujian return mingguan dari IHSG, hasil yang diperoleh menyatakan bahwa selama periode Juni 2009 sampai Juni 2015, return mingguan menghasilkan nilai asymptotic yang lebih besar dari nilai 5%, yang berarti nilai Z berada antara min 1,96 sampai plus 1,96. Pada pengujian return bulanan dari IHSG, hasil yang didapatkan mengungkapkan bahwa selama periode Juni 2009 sampai Juni 2015, return bulanan juga bergerak acak. Kesimpulannya yaitu dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pasar modal Indonesia dikatakan efisien dalam bentuk lemah. Kesimpulan tersebut diperoleh karena setidaknya dari ketiga uji yang dilakukan, 2 diantaranya dinyatakan lolos atau bergerak acak atau mengikuti pola random atau walk. Pembahasan penelitian dari kelompok kami dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.